Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sesaat aku terdiam dan tak menyangka jika istriku menyampaikan sesuatu hal yang agak sulit untuk aku terima. Mas, ibu kamu kan sudah setahun ini tinggal bersama kita. Kenapa sih saudara-saudaramu yang lain gak ada yang mau ngurus ibu? Aku capek tahu gak ngurusin keperluannya, yang masak aku, cuci baju aku, semuanya aku. Sementara ibumu santai-santai saja di rumah. Padahal dia masih kuat untuk bekerja di rumah untuk bantu-bantu aku. Ujar Lastri padaku di suatu malam. Dek, jangan kerasin suaramu. Nanti ibu dengar. Nggak baik kalau ibu dengar. Jawabku singkat. Biar aja dia dengar. Habis, Mas nggak pernah mau dengar apa kataku. Mas itu kan anaknya. Jadi Mas yang seharusnya ngomong pada ibu. Aku jadi kesel deh. Ujar istriku lagi. Sabar sayang. Ibuku itu juga ibu kamu. Dia yang sudah berjasa dalam hidup Mas, melahirkan dan ngebesarin Mas. Kini saatnya Mas mau tunjukkan bakti Mas untuk beliau di sisa-sisa hidupnya. Ujarku berusaha menasihati istriku lagi. Sabar. Sampai kapan sabarnya? Sampai aku tumbang kelelahan mengurusnya. Ini gak adil buatku, Mas. Kau tega padaku. Ujar istriku ngambek sambil membelakangiku. Sayang, kau itu lelah gimana sih maksudnya? Saat kau memasak untukku, itu juga kan otomatis memasak untuk ibu. Karena apa yang kita makan itu juga kan yang ibu makan. Begitu juga saat kau mencuci dan menyetrika baju. Hanya bertambah beberapa potong pakaian saja kok. Sebenarnya Mas bisa saja mencari ART. Tapi kan gaji Mas belum cukup untuk itu sayang. Kalau Mas tinggal di rumah dan fokus merawat ibu, nanti siapa yang bekerja cari duit? Saling berbagi tugaslah. Insya Allah kalau ikhlas untuk merawat ibu, justru jadi pahala buat kita. Jawabku memberi penjelasan padanya. Tapi kan Mas, kau juga kan punya saudara-saudara. Ibu kan bisa digilir sama mereka juga kan? Setahun sama kita, setahun sama Mbak Wati, setahun sama Mas Gilang. Kalau gitu kan adil Mas. Tugas istriku masih ngambek. Sayang, jangan sekarang dulu ya. Kondisi rumah tangga Mbak Wati sedang bermasalah. Mas Gilang juga kerjanya serabutan. Aku ini masih lebih beruntung dari mereka. Jadi biarlah ibu bersama kita. Ujarku pelan sambil memeluknya. Terserah kamu aja Mas. Yang penting aku sudah sampaikan unek-unekku sebagai seorang istri. Jawab istriku singkat lalu agak menjauh dariku. Pemirsa, hari-hari kami lalui dengan normal. Aku bekerja setiap hari, turun pagi dan pulang sore. Sementara Lastri seperti biasa di rumah mengurus anak sematoyang kami dan juga merawat ibu. Segala hal yang berhubungan dengan urusan rumah aku serahkan padanya. Lastri juga aku percaya mengelola 100% keuangan rumah tangga. Karena aku yakin ia mampu untuk itu. Alhamdulillah berkat kerja keras, dukungan istri dan doa ibu, aku dipromosikan naik jabatan di kantor, yaitu diamanahkan menjadi kepala cabang anak perusahaan kantorku. Dan ini semua menjadi sebuah kesyukuran buatku. Karena menjadi sukses adalah cita-citaku sejak dulu. Aku ingin sekali membahagiakan keluarga, istri, dan juga ibuku. Hingga suatu hari saat aku memiliki kelebihan rezeki, aku menyampaikan niatku untuk mengajak ibu umroh ke Tanah Suci. Aku menyampaikan kabar ini pada ibu, dan beliau sangat gembira. Karena aku tahu, ibu ingin sekali ke Tanah Suci sebelum ia menutup matanya untuk selama-lamanya. Bu, aku ada kabar gembira nih buat ibu. Ibu mau denger gak? Ujarku sambil bersimpuh di lantai di kaki ibuku yang sedang duduk di kursi saat itu. Masya Allah. Kabar gembira apa sih nak? Ibu jadi penasaran? Ujar ibuku tersenyum. Gini bu, alhamdulillah selama ini aku diam-diam nyisin uang untuk berangkatin ibu umroh. Dan sepertinya tahun ini akan terlaksana bu.
Ini semua tentu seizin Allah dan berkat doa ibu, ujarku sambil mencium telapak tangan ibuku. Masya Allah nak, alhamdulillah, ibu sangat senang mendengarnya. Berangkat ke tanah suci adalah impian ibu sejak dulu. Tapi nak, apakah kau juga ikut? Nanti siapa yang jagain ibu di sana? Ujar ibuku lagi. Insya Allah pasti bu. Alhamdulillah simpanan ini cukup untuk kita berdua. Nanti aku yang akan jagain ibu di sana, insya Allah. Jawabku sambil sumringah. Apakah istrimu tahu nak? Bagaimana dengan istrimu? Apa dia tidak diajak? Tanya ibuku pelan. Lastri nanti aku kasih tahu bu. Insya Allah dia ngerti kok. Untuk tahun ini kita berdua aja dulu yang berangkat. Insya Allah nanti aku nabung lagi untuk umroh lagi bersama istri dan anakku. Yang penting ibu dulu yang berangkat umroh. Semoga dengan itu Allah lancarkan rezekiku bu, sehingga bisa mengajak istri dan si kecil ke tanah suci nanti insya Allah. Ujarku masih dengan senyum yang mengembang. Oh jadi gitu ya? Mau pergi ke Mekah gak ngajak-ngajak aku? Bagus, bagus. Nenek tua renta ini saja yang kau pikirkan. Aku gak usah kau pikirkan. Ujar Lastri yang datang tiba-tiba dari arah dapur. Mendengar hal itu ibuku langsung terdiam menunduk. Wajahnya berubah pucat. Lastri, apa-apaan sih kamu? Ngomong kasar gitu? Apa itu yang diajari orang tuamu? Ujarku kesal. Kau yang apa-apa mas? Harusnya kau pikir dulu masalah rumah kita. Aku mau rumah ini direnovasi menjadi 2 lantai. Gak usah umroh-umroh dulu. Buang-buang duit saja. Kalau rezeki sudah lapang, baru berangkat umroh. Ini juga nenek tua. Bukannya menasihati anaknya, malah nyusahin rumah tangga orang. Tukas Lastri ketus di hadapan ibuku. Cukup Lastri. Kau sudah keterlaluan. Di rumah ini aku kepala rumah tangga. Aku yang berhak menentukan segalanya. Termasuk menentukan kapan tidaknya aku mengajak ibu ke tanah suci. Gak ada urusannya denganmu. Lagi pula semua kebutuhanmu selalu aku penuhi. Malah lebih. Rumah ini masih sangat layak untuk kita tempati. Ibu itu sudah lama pengen ke tanah suci Lastri. Dan sebagai seorang anak, aku ingin mewujudkannya tanpa harus izin darimu. Ujarku dengan amarah yang memuncak. Oh, jadi di rumah ini aku tak lagi dianggap ya? Baik, jika memang itu maumu mas, aku akan angkat kaki dari rumah ini. Dan silakan urus semuanya sendiri. Aku juga butuh membahagiakan diriku sendiri mas. Aku bukan babu di rumah ini. Jawab Lastri dengan nada keras. Kau ini ngomong apa sih? Kurang ajar banget. Jadi kamu mintaku untuk memilih antara kau dan ibu? Tanyaku. Iya. Kalau kau pilih ibumu, aku akan pergi dari rumah ini. Tapi kalau kau pilih aku, silakan antar ibu tua ini ke anak-anaknya yang lain. Mereka yang harusnya ngurus ibu, bukan aku. Ujar Lastri ketus. Oh, jadi gitu maumu? Baik, asal kau tahu saja ya, aku bisa menemukan 1000 wanita yang jauh lebih baik darimu. Tapi sosok ibu tidak akan pernah tergantikan di hatiku. Ibu yang sudah melahirkan aku Lastri. Ibu yang sudah membesarkan aku hingga saat ini. Dan kau hanya mencintaiku saja. Sementara orang yang melahirkan aku kau anggap sainganmu. Silakan kau angkat kaki dari rumah ini. Aku masih sanggup merawat ibuku sendiri tanpa harus merepotkan kamu. Ujarku dengan nada marah sambil mengajak ibu masuk ke dalam kamarnya. Baik, aku akan pergi dari rumah ini. Dan silakan kau rawat sekalian itu anakmu. Aku mau tahu, sesanggup apa kau mengurus semua ini tanpa aku? Permisi. Ujar Lastri sambil berlalu mengemasi barang-barangnya. Pemirsa, aku sangat sedih dengan semua ini. Tapi aku lebih sedih lagi jika ada orang yang menghardik ibuku. Wanita yang melalui dia, aku ada di muka bumi ini. Dan bagiku, tidak ada seorang pun yang berhak untuk menghinanya. Jika tidak, maka siapapun dia harus berurusan denganku, bahkan istriku sekalipun. Dan untuk pilihan ini, aku tidak pernah sama sekali menyesalinya. Karena istri masih bisa aku temukan gantinya. Sementara ibuku tidak akan pernah tergantikan. Demikianlah kisahku. Semoga bermanfaat.